Seperti biasa, selamat datang di Retail Story Film. Kecerdasan yang terlampau batas malah membuat seekor makhluk yang tadinya biasa saja kini berubah menjadi makhluk yang sangat cerdas. Sekelompok monyet yang menjadi objek penelitian manusia kini berevolusi dan berpikir layaknya seperti pemikiran seorang manusia. Membentuk kelompok, keluarga, saudara hingga suatu hari terjadi kesalahpahaman antar kelompok kera cerdas dan manusia yang mengakibatkan sebuah peperangan. Lantas bagaimanakah keseruan dari kisah film ini? Berang-berang dimakan buaya dan inilah Perang Planet Kera. Film dibuka dengan sebuah narasi 15 tahun lalu sebuah percobaan mengalami kegagalan sehingga memunculkan kebangkitan spesies kera-kera cerdas dan menghancurkan sebagian besar umat manusia dengan virus yang dikenal dengan flu simian. Dengan bermulanya peradaban baru, kera yang dipimpin Caesar, manusia yang selamat berjuang untuk hidup berdampingan. Namun pertempuran akhirnya pecah saat kera pemberontak yang bernama Koba memimpin serangan balas dendam melawan manusia. Manusia meminta bantuan darurat kepada markas militer AS yang tersisa di utara. Pasukan telah dikumpulkan. Seorang kolonel pasukan khusus yang kejam dan batalionnya diperintahkan untuk memusnahkan kaum kera. Setelah lolos dari penangkapan selama 2 tahun, Caesar dikabarkan memimpin pertempuran di markas tersembunyi di sebuah hutan saat perang berkecamuk. Scene diawali dengan memperlihatkan pasukan Alpha Omega tengah memasuki sebuah hutan untuk mencari keberadaan markas pasukan kera yang dipimpin oleh seekor kera cerdas bernama Caesar. Tentara Alpha Omega ternyata juga dibantu oleh kera-kera pengkhianat yang mereka sebut dengan nama keledai. Setelah beberapa waktu memasuki hutan, mereka akhirnya menemukan markas pasukan kera yang tampak dari kejauhan. Kapten pasukan lalu merencanakan penyerangan dengan menembaki kera bersenjata terlebih dahulu, setelah itu lalu menghancurkan pertahanan mereka. Dan penyerangan pun dimulai. Pasukan kera dibantai habis-habisan tanpa perlawanan, namun ketika pemimpin mereka yaitu Caesar yang berhasil mengumpulkan pasukan lalu melakukan perlawanan, seketika keadaan pun menjadi berbalik. Tentara Alpha Omega kini menjadi terdesak akibat perlawanan dari pasukan Caesar yang menghujani mereka dengan bola asap, anak panah, dan hujaman tombak yang tidak henti. Alhasil, sementara ini pasukan Caesar berhasil memenangkan pertempuran dan kini yang tersisa dari tentara Alpha Omega yaitu 4 orang manusia dan 1 kera pengkhianat yang masih hidup berhasil tertangkap. Dengan muka garangnya, Caesar menginterogasi keempat tentara Alpha Omega lalu menjelaskan bahwa bukan dia yang telah memulai perang, melainkan seekor kera yang bernama Koba, dan Koba telah dia bunuh karena telah menyebabkan pertikaian antar manusia dan kera. Kera pengkhianat bernama Raid lalu memotong perkataan Caesar jika Caesar dan koloninya tidak akan bisa selamanya terus menghindar karena pada akhirnya kolonel pasukan Alpha Omega akan terus memburu dan menghabisi kaumnya. Raid kemudian ditahan sementara keempat tentara manusia dilepaskan oleh Caesar begitu saja dengan harapan sang kolonel akan berhenti memburu kaumnya atas belas kasih yang telah dia tunjukkan. Namun tiba-tiba kera albino bernama Winter datang dengan kepala berdarah memberitahukan jika Raid menyerang mereka dan telah berhasil melarikan diri. Setelah itu, kera-kera yang telah tewas di pertempuran dimakamkan dengan dihanyutkan ke aliran sungai. Namun saat pemakaman berlangsung, tiba-tiba 2 sosok kera penunggang kuda datang menghampiri mereka. Ternyata itu adalah putra Caesar yang bernama Blue Eyes bersama salah satu komandan pasukan terbaiknya yaitu Rocket. Tampak mereka berdua disambut hangat oleh Caesar dan seluruh kera yang ada di sana. Diketahui Blue Eyes bersama Rocket baru saja pulang berkelana untuk mencari tanah baru yang akan menjadi tempat tinggal kaumnya di masa depan yang aman, nyaman, dan tentram, serta yang paling penting yaitu jauh dari jangkauan manusia yang terus memburu mereka. Blue Eyes lalu dibawa bertemu ibu dan adik kecilnya yang bernama Cornelius. Tidak lupa Blue Eyes juga menghampiri kekasihnya bernama Lake yang sudah lama menanti kepulangannya. Setelah itu, Blue Eyes lalu memperlihatkan sebuah peta menuju tempat tinggal baru mereka. Namun tiba-tiba Winter yang terlalu bersemangat lalu membuat rusuh dan hendak mengajak seluruh kera melakukan perjalanan secepatnya karena dia yang sudah ketakutan akan situasi mereka saat ini. Di sini King Caesar menunjukkan kecerdasannya dengan mengatakan jika mereka semua tidak boleh gegabah dalam melakukan pergerakan tanpa persiapan karena tidaklah mudah membawa rombongan kera sebanyak ini keluar dari hutan tanpa ketahuan oleh tentara Alpha Omega yang terus mengincar keberadaan mereka. Alhasil perjalanan pun akan direncanakan secepatnya setelah persiapan dan perencanaan matang yang akan Caesar siapkan. Di malam harinya, Caesar yang tidak bisa tidur terus memandangi peta sembari memandangi anak bungsu dan istrinya yang sedang tertidur lelap.
gelap. Namun tiba-tiba muncul sinar berwarna hijau dari balik air terjun yang ada di hadapannya. Sontak Caesar yang merasa bahwa adanya ancaman, Caesar lalu menyuruh Blue Eyes untuk melindungi adik dan ibunya, sementara dia akan pergi menghalau musuh bersama para pasukan kera yang lain. Satu persatu tentara Alpha Omega berhasil dilumpuhkan oleh Caesar dan pasukannya, namun tiba-tiba terdengar panggilan melalui radio salah satu tentara yang telah tewas. Sang kolonel memanggil untuk segera menarik pasukan karena kera yang dia targetkan sudah berhasil dihabisi. Sontak Caesar pun teringat akan anak dan istrinya, dia pun bergegas pergi menemui mereka namun hanya mendapati sang kolonel yang hendak pergi setelah menghabisi istri dan putra sulungnya. Tampak Caesar sangat marah dan penuh dendam, sang kolonel lalu menembakinya dan berlalu pergi dari sana. Caesar yang berhasil selamat dan selimuti amarah nekat mengejar sang kolonel, lalu yang terjadi... Kolonel berhasil melarikan diri, sementara Caesar dia juga berhasil selamat namun diselimuti duka yang mendalam akibat kematian istri dan putra sulungnya. Namun beruntung putra kecilnya yaitu Cornelius ternyata berhasil selamat sehingga itu membuatnya menjadi sedikit lega. Singkat cerita, keesokan paginya karena keberadaan tempat tinggal mereka sudah diketahui oleh pasukan Alpha Omega, mereka semua pun akan melangsungkan perjalanan menuju tanah baru yang Blue Eyes dan Rocket temukan. Di sini Caesar yang amarahnya masih membara memutuskan untuk menyelesaikan misi terlebih dahulu, yaitu membunuh sang kolonel. Setelah itu jikalau dia berhasil selamat, dia akan menyusul yang lainnya. Caesar lalu menitipkan Cornelius kepada Lake dan dia pun berlalu pergi mencari sang kolonel. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba ketiga pengikut setianya yaitu Morris, Rocket, dan Luka menyusul karena khawatir akan keselamatan Caesar. Di luar dugaan, Caesar malah meminta mereka bertiga untuk kembali saja karena dia merasa bahwa dirinya tak akan berhasil selamat. Namun Morris mengatakan, sebab itulah kami akan ikut untuk memastikan keselamatanmu. Karena melihat ketulusan Morris, Luka, dan Rocket, Caesar pun tak ada alasan lagi untuk tidak mengizinkan mereka pergi bersamanya. Tanpa terasa akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang berada di tepi pantai. Tampak di sana sangat sepi seperti tak berpenghuni. Namun tiba-tiba tanpa sengaja muncul seorang pria membawa kayu bakar tepat di hadapan mereka. Belum sempat mereka bertanya apapun, pria itu lalu hendak menyerang dan yang terjadi... Beruntung, Caesar dengan sigap berhasil menghabisi pria tersebut. Mereka bertiga pun lalu memasuki salah satu rumah yang ada di sana, dan setelah cukup lama berkeliling tidak menemukan apapun, tiba-tiba dari salah satu sudut terdapat seorang gadis kecil yang tampak sedang ketakutan. Morris meminta Caesar menurunkan senjatanya, lalu perlahan mendekati gadis tersebut untuk menenangkannya. Setelah itu saat mereka akan pergi, tiba-tiba gadis kecil itu muncul dengan wajah sedihnya memandangi pria yang telah Caesar habisi. Morris yang merasa kasihan meminta kepada Caesar untuk memperbolehkannya membawa gadis itu bersama mereka. Awalnya Caesar menolak, namun Morris yang meyakinkannya dengan mengatakan jika gadis itu dibiarkan seorang diri berada di sini, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Caesar yang pada dasarnya berjiwa besar dan penuh belas kasih, akhirnya memperbolehkan Morris membawa gadis itu pergi bersama mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menemukan kamp pertahanan kolonel, namun tanpa diduga di sana terlihat keberadaan Winter. Ternyata inilah alasan mengapa tentara Alpha Omega berhasil menemukan kediaman mereka, dikarenakan Winter yang telah berkhianat lalu memberitahukan kepada sang kolonel. Tidak membuang waktu, diam-diam Caesar, Luka, dan Rocket berhasil menyelinap masuk menemui Winter ke dalam tenda untuk menanyakan di mana keberadaan kolonel. Winter memberitahukan jika kolonel telah pergi bersama setengah pasukan menuju sebuah perbatasan dan mereka yang masih tersisa di sini besok akan berangkat menyusul ke sana. Dari yang Winter ketahui, kolonel yang pergi ke sana untuk menemui pasukan yang akan datang dari arah utara untuk membantu melenyapkan para kera. Maka dari itulah setelah pertempuran di hutan sebelumnya, kolonel berjanji jika Winter memberitahukan keberadaan markas Caesar, kolonel dan tentara dari utara akan mengampuni nyawanya. Dan dari situlah Winter membelot, namun tanpa dia sadari perbuatan telah membuat istri beserta putra sulung Caesar terbunuh. Sontak Winter yang tidak menyangka akan seperti ini, dia pun meminta maaf kepada Caesar, namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Di sela itu tiba-tiba dari luar beberapa prajurit tampak akan masuk ke dalam tenda. Winter lalu hendak berteriak meminta pertolongan. Dengan sigap Caesar, Luka, dan Rocket lalu membekap Winter supaya tidak bersuara. Namun yang terjadi...
Tanpa sengaja, Winter pun tewas akibat Caesar yang membekapnya terlalu kuat. Setelah itu di malam harinya, Caesar bermimpi didatangi Koba dengan muka yang berlumuran darah, lalu mengatakan jika kera tidak membunuh kera. Sontak Caesar pun terbangun, ternyata hari sudah mulai terang dan terlihat para pasukan kolonel tengah meninggalkan markasnya. Mereka pun lalu bergegas mengikuti dari belakang hingga sampai di sebuah tempat yang bersalju, namun tiba-tiba terdengar beberapa tembakan yang membuat mereka bergegas bersembunyi di balik bebatuan. Sampai di sini tidak diketahui apa yang telah terjadi. Namun setelah situasi aman, mereka pun memeriksa ke sana dan betapa mengejutkannya terdapat 3 tentara yang tergeletak tak berdaya. Ternyata salah satu dari ketiga tentara itu masih hidup. Caesar lalu menanyakan kenapa mereka menghabisimu. Ternyata tentara itu bisu tidak bisa menjawab dan hanya mengarahkan tangannya menunjuk ke arah Nopa. Sepertinya tentara ini dihabisi karena terjangkit sebuah virus yang menyebabkan mereka menjadi bisu. Setelah itu, Caesar, Maurice, Luka, dan Rocket sedang berada di atas sebuah menara untuk memantau keberadaan pasukan Alpha Omega. Tiba-tiba sosok berjubah mengendap diam-diam mencuri salah satu kuda mereka. Sontak mereka pun bergegas mengejar dan sempat beberapa kali sosok berjubah menembaki Caesar, namun tembakannya selalu saja meleset. Hingga pada akhirnya sosok berjubah berhasil menghilang, kemudian hanya meninggalkan kuda yang dicurinya telah dilepaskan begitu saja. Caesar, Luka, dan Rocket lalu memasuki salah satu bangunan yang ada di sana, dan saat mereka mendekati salah satu sudut gelap dengan waspada, lalu tiba-tiba Bad ape. ternyata sosok berjubah bukanlah seorang manusia, melainkan seekor kera sama seperti mereka semua. Kera itu pun memberitahukan bahwa namanya adalah Bad Ape atau kera nakal. Di sela perbincangan, tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada gadis kecil yang bersama rombongan Caesar tampak kedinginan dan dia pun lalu memberikan jaketnya kepada gadis kecil tersebut. Bad Ape mengatakan jika dia sudah lama hidup sendirian di sini dan merasa sangat senang atas kedatangan Caesar dan kawan-kawan. Saking senangnya, Bad Ape lalu memberikan mereka semua makanan sambil menceritakan bagaimana dia bisa berada di sini seorang diri. Semua berawal ketika saat dia masih berada di sebuah kebun binatang bernama Sierra, sebuah virus mematikan yang bernama Plusimian menyerang manusia dan membuat manusia berpikir para kera adalah biang dari virus tersebut. Hingga akhirnya manusia yang tidak terpapar menembaki manusia yang terjangkit virus dan juga melakukan pembantaian kepada kera yang ada di sana. Namun saat itu Bad Ape berhasil melarikan diri dan sejak saat itu bersembunyi di tempat ini. Mendengar cerita Bad Ape, Caesar yang mempunyai firasat bahwa tempat yang dimaksud itu ialah tempat yang akan kolonel tuju, Caesar lalu meminta Bad Ape untuk pergi mengantarnya ke sana. Namun Bad Ape menolak karena tempat itu sangat berbahaya dan untuk mencairkan suasana, Bad Ape lalu memberikan sebuah logo yang bertuliskan Nopa kepada sang gadis kecil dan dari sinilah gadis kecil itu dipanggil dengan nama Nopa. Di malam harinya, Caesar dan kawan-kawan memutuskan untuk menginap di sana dan di saat yang lainnya sedang tertidur lelap, tampak Caesar terus memandangi Nopa dengan raut wajah sedihnya dan dia pun teringat akan anak dan istrinya yang telah tiada. Bad Ape yang terbangun mendapati Caesar tampak sedih, dia lalu bertanya apakah Caesar mempunyai anak. Caesar mengatakan jika dia mempunyai 2 orang putra, namun putra sulung beserta istrinya telah dibunuh oleh seorang kolonel kejam. Bad Ape kemudian mengatakan jika dia dulu juga memiliki seorang anak, namun telah bernasib sama seperti keluarga Caesar karena memiliki kesamaan berbagi kesedihan. Bad Ape pun bersedia memutuskan untuk pergi mengantar Caesar dan kawan-kawan ke perbatasan. Keesokan paginya Caesar dan kawan-kawan pun telah siap. Bad Ape lalu keluar dengan menggunakan setelan kerennya dan mereka pun berangkat. Singkat cerita, mereka telah sampai di perbatasan dan sedang memantau pusat karantina dari kejauhan. Caesar dan Luka lalu mencoba mendekat ke sana, namun saat mereka berdua sedang mengamati situasi, lalu tiba-tiba Luka tewas akibat luka tusukan yang cukup parah demi melindungi Caesar. Tampak Nopa sangat sedih karena telah kehilangan sahabat baiknya. Di sini Caesar lalu mengatakan inilah mengapa dia melarang mereka semua mengikutinya karena tak ingin mereka bernasib sama seperti Luka. Maurice lalu mengusulkan sebaiknya mereka semua menarik diri kembali ke kawanan kera, namun Caesar menolak dan menegaskan bahwa tekadnya sudah bulat tak bisa diganggu-gugat dan dia tidak akan kembali sebelum sang kolonel berhasil dia habisi. Maurice pun kembali mengatakan jika Caesar sekarang sudah sangat mirip seperti Koba yang tak bisa lepas akan dendamnya kepada manusia.
Namun Caesar tak memperdulikan omongan Maurice, dia pun meminta mereka semua untuk kembali dan dia akan pergi menyelesaikan semua ini seorang diri. Benar saja, di malam harinya terlihat Caesar seorang diri mengendap mendekati kamp pusat karantina. Dia pun sangat terkejut melihat kawanan kera telah berada di sana dan sedang dipaksa bekerja. Serta mendapati beberapa kera yang telah diikat dalam keadaan sekarat, Caesar berusaha menolong dan menanyakan apakah yang telah terjadi. Dengan tertatih, kera itu mengatakan jika saat di perjalanan kawanan kera disergap oleh pasukan Alpha Omega lalu dibawa ke sini untuk dipekerjakan secara paksa. Caesar pun menanyakan pekerja seperti apakah yang sedang mereka lakukan, namun belum sempat menjawab, kera itu pun telah lebih dahulu menghembuskan napas terakhirnya. Namun tiba-tiba Caesar berhasil tertangkap dan tersadar mendapati kolonel berada tepat di hadapannya. Sontak Caesar pun mengamuk hendak menyerang kolonel, namun kera keledai yang bernama Red berhasil menahan amukannya. Atas ulahnya Caesar lalu dibawa keluar untuk dimasukkan ke sebuah kurungan, namun di perjalanan dia melihat anaknya Cornelius ternyata masih hidup dan itu membuatnya menjadi merasa sedikit lega. Para kera yang ada di sana terlihat sudah tidak terlalu respek kepada Caesar lantaran telah meninggalkan mereka begitu saja dan telah menyebabkan banyak derita yang mereka alami. Keesokan paginya para kera pun dikumpulkan lalu dipaksa bekerja untuk membangun sebuah tembok raksasa yang entah untuk apa tujuannya. Namun masalahnya para kera ini tidak diberi makan dan minum hingga salah satu kera yang lemas tidak sengaja melakukan kesalahan. Karena dianggap lalai, kera itu langsung mendapati cambukan dari salah satu kera keledai yang bernama Red. Sontak Caesar pun tidak bisa lagi menahan amarahnya melihat ini semua. Dia pun meneriaki Red untuk menghentikan cambukan. Melihat keberanian pemimpinnya, para kera pun mulai memberontak dan membuang bebatuan yang mereka bawa. Caesar menatap tajam ke arah kolonel dan karena merasa Caesar adalah ancaman, sang kolonel lalu menyuruh Red mencambuki Caesar di depan semua kera untuk menjadi contoh jika berani membangkang dan melawannya. Walaupun dicambuk berkali-kali, sedikit pun Caesar tak gentar dan bahkan dia terus menatap tajam kepada sang kolonel hingga Red menjadi segan untuk mencabukinya. Kolonel lalu meminta Caesar untuk memerintahkan semua kera kembali bekerja, namun Caesar meminta kepada kolonel untuk memberi mereka makan dan minum terlebih dahulu. Namun karena Caesar terus ngotot, tanpa rasa ragu kolonel lalu menembaki kera yang berada di sebelah Caesar sebagai bentuk intimidasi jika tidak mau menuruti perintahnya. Lagi-lagi sedikit pun Caesar tak gentar, sekalipun kepalanya ditodongkan senjata oleh sang kolonel. Melihat pemimpinnya rela mati demi mereka semua, Lake lalu mengangkat batu dengan sisa tenaga yang ada untuk kembali bekerja lalu diikuti oleh semua kera. Di malam harinya Caesar pun dibawa ke hadapan kolonel dan diberitahukan oleh sang kolonel jika Caesar berulah lagi maka satu persatu para kera akan dia habisi. Kolonel lalu berjanji jika pekerjaan telah selesai maka mereka semua akan diberi makan dan minum. Namun Caesar malah sebaliknya meminta agar para kera diberi makan dan minum terlebih dahulu supaya pekerjaan akan bisa terselesaikan. Saking cerdasnya Caesar, dia menganalisa situasi yang sebenarnya terjadi saat ini. Dari analisanya, tembok raksasa dibangun karena saat ini tentara Alpha Omega sedang bersih tegang dengan tentara yang akan datang dari arah utara. Sontak kolonel pun menjadi terkesan dengan kecerdasan Caesar. Di sini kolonel lalu menjelaskan semuanya bahwa tentara dari utara bukannya menentang, namun lebih tepatnya mereka takut akan keganasan kolonel yang tanpa pandang bulu akan menghabisi setiap manusia yang terjangkit virus flu simian. Semua berawal ketika 10 bulan yang lalu saat kolonel memerintahkan unit penyelidik untuk mencari keberadaan markas Caesar. Salah satu dari tentara yang ditugaskan ialah anak kandung kolonel sendiri. Namun saat setelah misi selesai, tiba-tiba suatu hari anaknya menjadi bisu karena telah terjangkit suatu virus. Tim medis yang menangani anaknya ternyata juga terjangkit lalu menjadi bisu. Sejak saat itu kolonel menjadi yakin jika orang-orang yang terpapar virus dibiarkan hidup, maka virus tersebut akan terus menyebar dan membuat semua manusia di bumi menjadi bisu lalu kehilangan daya pikirnya menjadi primitif. Kemudian manusia tak lebih dari hewan liar yang akan diternak oleh kera-kera cerdas. Maka dari itu kolonel berupaya mencegah ini semua terjadi dengan menghabisi setiap manusia yang terpapar, sekalipun itu anaknya sendiri. Bagi setiap tentara yang tak mau menuruti perintahnya untuk menghabisi orang-orang yang terpapar virus, maka akan ikut juga dihabisi. Atas tindakan kejam inilah beberapa tentara yang bergejolak jiwanya berusaha melarikan diri lalu melaporkan kekejaman kolonel kepada atasannya yang ada di utara.
Sontak atasannya yang ada di utara pun mencoba memberitahu kolonel jika tindakan seperti ini bukanlah sebuah solusi. Namun kolonel tidak memperdulikannya dan bahkan dia siap berperang dengan tentara dari utara jika menentang rencananya. Bagi kolonel ini adalah bentuk sisi kemanusiaannya untuk menyelamatkan masa depan umat manusia dari perbudakan kera-kera cerdas seperti Caesar. Maka dari itu upaya apapun akan kolonel tempuh, termasuk membunuh putra Caesar supaya di masa depan tidak akan ada lagi penerus kera cerdas yang akan mengancam keberadaan manusia. Sontak mendengar perkataan kolonel, Caesar pun mengamuk. Tidak berhenti sampai di situ, kolonel lalu melanjutkan bahwa sekalipun Caesar berhasil membunuhnya, itu juga tidak akan ada gunanya dikarenakan pasukan Alpha Omega akan terus memburu dan menghabisi kaum kera. Sontak Caesar pun tersadar lalu teringat bahwa dia adalah pemimpin kaum kera, tidak sepantasnya dia mengabaikan mereka semua demi emosi sesaat ingin membalas dendam kepada sang kolonel. Sementara di sisi lain, Morris dan kawan-kawan ternyata masih terus mengawasi situasi lalu akan mencoba masuk ke sana. Namun Bad Ape yang sudah keburu jiper, dia pun hendak melarikan diri, namun yang terjadi... Tanpa diduga, mereka malah menemukan ide brilian untuk membawa kabur para kera dari saluran air tersebut. Tanpa membuang waktu, Morris, Rocket, dan Bad Ape pun masuk dan mencari jalur menuju penangkaran para kawanan kera. Keesokan harinya, tanpa diduga, kolonel memenuhi permintaan Caesar dengan memberikan makan dan minum para kera. Namun tidak bagi Caesar, dia yang masih terikat dihampiri oleh Red dengan membawakan seember air dan... Di malam harinya, Nopa yang merasa kasihan menyelinap masuk menghampiri Caesar yang tampak lemah tak berdaya. Nopa kemudian membangunkan Caesar dengan melemparkan bonekanya, lalu satu persatu para kera memberikan makanan kepada Nopa agar diberikan kepada Caesar. Caesar kemudian kembali bangkit, namun tiba-tiba terdengar langkah kaki para tentara yang akan menuju ke sana. Sontak Caesar pun meminta Nopa untuk melarikan diri. Tanpa diduga, Rocket menerobos masuk lalu menentang Red supaya perhatian para tentara terfokus padanya agar Nopa bisa keluar dari sana dengan leluasa. Keesokan paginya, Caesar pun dikeluarkan dari kurungan untuk dipaksa bekerja di area tambang. Namun tiba-tiba perhatian kolonel teralihkan oleh boneka yang ditinggalkan Nopa tadi malam dan dia pun membawa boneka tersebut. Ketika tengah bekerja, rencana pelarian pun dimulai. Kera-kera yang ada di bawah memberikan isyarat kepada Caesar, lalu Morris mengawasi dari jauh menggunakan sebuah teropong yang entah dari mana dia bisa memilikinya, mendapatkan petunjuk dari Caesar seperti 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri, dan kira-kira seperti itulah rencananya. Singkat cerita, Bad Ape dan Morris akhirnya berhasil membuat sebuah lubang tepat menembus di dalam kandang para kera dewasa berkat petunjuk yang diberikan oleh Caesar. Namun tiba-tiba air pun mulai membanjiri lubang. Setelah itu, Lake melaporkan kepada Caesar jika Morris dan Bad Ape tidak bisa lagi menggali ke arah kandang kera anak-anak dikarenakan banjir. Maka dari itu mereka pun harus memikirkan cara lain untuk mencapai ke sana. Tidak butuh waktu lama, Caesar yang cerdas pun menemukan ide dan langsung memerintahkan para kera melancarkan aksinya. Dimulai dengan memancing amarah tentara penjaga dengan melemparkan kotoran kepadanya, dan benar saja tentara itu pun marah lalu terpancing masuk ke dalam kurungan. Dan yang terjadi, kunci pun sudah didapatkan. Caesar lalu menuju ke kandang kera anak-anak lalu memeluk Cornelius. Lalu seketika mereka pun bergelantungan dari kabel masuk ke kandang kera dewasa dan kabur melalui lubang. Sementara Caesar dia meminta Rocket untuk pergi membawa kawanan kera, sementara dia akan menyusul setelah berhasil menuntaskan dendamnya kepada kolonel. Namun setelah kawanan kera berhasil keluar tepat waktu, tiba-tiba tentara dari utara telah tiba dan langsung menyerang camp dengan membabi buta. Di sela para tentara sedang sibuk melakukan perlawanan, kolonel masih tidak menampakkan dirinya. Kesempatan itu dimanfaatkan Caesar untuk masuk ke kamar kolonel dan hendak menghabisinya. Namun ketika Caesar berhasil masuk, dia pun mendapati kamar kolonel yang sudah berantakan dan terdapat banyak tetesan darah. Ternyata kolonel sedang sekarat karena terjangkit virus dari boneka Nopa yang sempat dibawanya tempo hari. Di sini Caesar yang hendak menghabisinya jadi berpikir ulang lalu menarik diri hendak pergi dari sana, namun yang terjadi... Sementara di luar, salah satu tentara Alpha Omega yang tengah berperang tiba-tiba melihat kawanan kera yang sedang melarikan diri.
Seketika tentara itu pun lalu menembaki mereka semua. Red yang melihat kaumnya dibantai kini sadar apa yang telah dia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Kembali ke Caesar, dia pun berusaha meledakkan tangki bahan bakar dengan menggunakan sebuah granat yang ada di genggamannya. Namun tiba-tiba Freezer muncul lalu berhasil menjatuhkan Caesar dengan sebuah anak panah. Di saat Freezer yang hendak menghabisi Caesar, namun tiba-tiba dengan tertatih, Caesar kemudian berhasil meledakkan tangki bahan bakar dan meratakan tempat tersebut. Setelah itu tentara dari utara pun menyerbu masuk merayakan kemenangan mereka, namun sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Semua kera berhasil selamat dengan memanjat pohon, sementara para manusia mereka semua lenyap di telan badai salju. Kini terlihat mereka semua tengah melakukan perjalanan menuju rumah baru mereka yang ditemukan oleh Blue Eyes dan Rocket. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di rumah baru dan terlihat mereka semua sangat berbahagia. Namun tiba-tiba Caesar mulai melemah karena luka anak panah yang didapatinya. Caesar pun berpesan kepada Morris jika kawanan kera akan tetap kuat walaupun tanpa dirinya. Sambil menangis, Morris pun menjawab jika para kera nantinya akan tahu siapa pahlawan mereka semua. Kemudian secara perlahan Caesar pun mulai kehilangan kesadaran dan meninggal dengan tenang. Caesar.